Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. Amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-83 hingga 87 dari surah Thaha, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu sambungan dari kisah Nabi Musa yang mana sebelumnya Allah telah menerangkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran kepada Firaun, tapi Firaun tidak mau menerima kebenaran. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ini singkat kisah, singkat cerita. Di awal malam Nabi Musa sudah membawa Bani Israel pergi dari Mesir arah ke tepi laut. Kemudian rupanya di siang hari Fir'aun dan tentaranya mengikuti Nabi Musa alaihissalam, yang mana bersama dengan Bani Israel berjumlah, dikatakan dalam riwayat seperti disebutkan dalam tafsir Imam Al-Baghawi, lebih kurang 600.000 orang. Bayangkan 600.000 bergerak meninggalkan Mesir sehingga boleh jadi kosong negeri Mesir itu. Maka Fir'aun merasa kehilangan karena Bani Israel itu dipekerjakan oleh Fir'aun sebagai pekerja-pekerja kasar, dan wanita-wanita Bani Israel dipekerjakan sebagai pelayan-pelayan mereka. Nah, maka Fir'aun dan tenteranya mengejar Bani Israel sampai ke tepi laut juga, dan ketika itu tidak ada lagi tempat lari karena Bani Israel bersama dengan Nabi Musa melihat di belakang mereka Fir'aun mengejar, dan di hadapan mereka laut membentang, tak ada tempat lari. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan tongkat dipukulkan ke laut, laut pun terbelah-belah. Bukan satu belahan, tapi banyak belahannya, dikatakan 12 belahan. Dan setiap puak, setiap suku dari Bani Israel yang berjumlah 12 itu tahu dari mana arah, di mana jalan yang mereka tempuh untuk sampai ke seberang. Jalan untuk sampai ke seberang itu di dasar laut, yang tadinya dasar laut itu berair, mestinya apabila air itu menghilang atau terbelah disebabkan karena laut itu menjadi seperti gunung keras, semestinya becek atau basah, tetapi Allah takdirkan jalan yang ditempuh di dasar laut itu kering, sehingga mudah bagi mereka untuk menjalaninya hingga ke seberang.
Dan ketika mereka sudah sampai ke seberang, mereka melihat Fir'aun dan tentaranya mengikut di belakang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menautkan laut itu kembali, dan Fir'aun dengan tentaranya mati, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah yang telah kita dapatkan melalui ayat-ayat sebelum ini. Nah, selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sudah sampai di daratan seberang. Daratan seberang itu sudah daratan Asia, karena Mesir itu di daratan Afrika. Jadi dua benua, dua daratan yang berbeda. Nah, ketika di daratan Asia, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel menuju pegunungan Sinai, yaitu tempat Nabi Musa dahulu menerima wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat itu Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, dan Allah berfirman langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka sekali lagi Nabi Musa pergi mengunjungi tempat itu dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk lagi kepadanya, karena seorang Nabi sangat rindu sekali untuk dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat yang akan kita pelajari, Nabi Musa begitu tergesa-gesanya sehingga Bani Israel itu tertinggal di belakang. Tertinggal di belakang. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Mengapa kamu tergesa-gesa wahai Musa dari kaummu?" Nabi Musa menjawab, "Yang membuat aku tergesa karena aku begitu rindu ingin bertemu denganmu ya Allah, supaya engkau redha dengan apa yang kulakukan ini." Karena seorang hamba itu apabila bersegera untuk bertemu dengan Allah, yang diharapkan bersegera itu adalah untuk mendapatkan redha Allah. Sama seperti kita bersegera pergi ke masjid di hari Jumat, tujuannya untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Musa di belakang, kemudian Nabi Musa mengatakan, "Kaumku itu ada di belakangku menyusul ya Allah, tak jauh dariku." Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu peristiwa selepas diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya. Sebelum ini diterangkan satu bahagian dari perjalanan selepas diselamatkan itu, yaitu mereka diberi makanan dan minuman. Minuman yang istimewa yaitu berupa manna, dan makanan yang istimewa yaitu berupa salwa. Kemudian mereka juga diberi naungan al-ghamam, naungan berupa awan, sehingga mereka tidak merasakan teriknya matahari. Nah, rahmat-rahmat atau nikmat-nikmat Allah yang begitu besar semestinya membuat Bani Israel itu menjaga iman mereka, menambah iman mereka, meneguhkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya tidak. Rupanya Allah memberitahukan kepada Nabi Musa melalui ayat yang akan kita pelajari, "Wahai Musa," Nabi Musa alaihissalam tidak membawa semua Bani Israel itu naik ke atas pegunungan Sinai, tidak. Nabi Musa memilih 70 orang saja, yaitu dari orang-orang yang terbaik dari kalangan Bani Israel, dan yang lainnya itu menunggu di bawah pegunungan Sinai. Dan diamanahkanlah Nabi Harun untuk memperhatikan mereka, untuk menjaga mereka. Rupanya sepeninggal Nabi Musa itu, mereka yang berada di bawah pegunungan Sinai itu, rupanya mereka itu terpedaya oleh As-Samiri. As-Samiri yang membuat patung anak lembu dari emas. Kemudian patung itu mengeluarkan bunyi. Kemudian As-Samiri itu mengatakan, "Inilah Tuhan kamu." Kemudian Bani Israel itu sebahagian besar menyembah patung itu. Nah, ini yang akan diceritakan di dalam ayat ini. Maka ketika Nabi Musa kembali lagi menjumpai Bani Israel yang berada di bawah pegunungan Sinai itu, Nabi Musa kembali dalam keadaan marah dan sedih. Marah, mengapalah kaum itu menyembah berhala, padahal baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya mereka menjaga keimanan mereka kepada Allah, tapi mereka pula menyembah berhala. Sedih
sedih karena Nabi Musa tidak ingin perkara buruk itu berlaku, tapi terjadi juga, membuat Nabi Musa sedih. Jadi Nabi Musa sebagai seorang pendakwah marah juga, ya marah juga. Sedih juga, ya sedih juga. Itulah ujian para pendakwah di sepanjang masa. Jadi jangan dikatakan pendakwah itu dia senang-senang saja dalam berdakwah, enggak. Karena banyak ujian juga yang dilalui oleh para pendakwah, yaitu yang didapatkan ada kalanya dari musuh, dari Fir'aun dan tentaranya, ada kalanya dari kaum sendiri. Dari kaum sendiri, dari Bani Israel. Dan As-Samiri, Samiri yang buat patung tuh, adalah dikatakan juga dari kalangan Bani Israel juga. Meskipun ada pendapat mengatakan bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya dari kalangan Bani Israel juga. Jadi bukan orang jauh. Yang menyesatkan Bani Israel itu adalah orang Bani Israel itu sendiri. Maka Nabi Musa sangat marah sekali dan sangat sedih. Nah, itulah yang akan kita pelajari, tapi tidak sampai tuntas kisah tentang patung anak lembu ini kita bahaskan dalam pertemuan ini, yaitu kita batasi sampai ayat 87. Ayat 88 masih juga cerita tentang As-Samiri, karena begitu panjang maka kita bagi dalam beberapa pertemuan. Jadi yang akan kita bahas di sini lebih khusus adalah berkaitan dengan kemarahan atau kesedihan Nabi Musa alaihissalam ketika menjumpai kaumnya, yaitu Bani Israel, menyembah patung anak lembu. Patung karena terbuat dari emas, kemudian bentuknya berupa anak lembu. Anak lembu berarti lebih kecil. Nah, kemudian ada lubang di dalam patung itu, kemudian mengeluarkan bunyi. Keluar bunyi ini boleh jadi disebabkan karena angin yang bertiup. Seperti biasalah kalau kita di rumah, umpamanya kalau angin kencang bertiup, kemudian ada lubang di jendela itu atau di atas pintu itu tak begitu rapat, biasanya mengeluarkan bunyi. Nah kemudian kalau ada orang yang bodoh akan mengatakan kepada kita, itu setan masuk tuh katanya, atau entah apa lagi yang lain. Kemudian kalau kita pula tak punya ilmu, kita percaya itu. Nah, begitulah As-Samiri mengatakan, ini Tuhan kamu. Nah, sehingga Bani Israel yang tidak memiliki ilmu yang cukup terpedaya, tergoda. Ada yang tidak terpedaya, ada. Jadi sebahagian terpedaya dan sebahagian masih lagi terjaga iman mereka. Nah, yang terpedaya itu hukumannya adalah mereka itu dibunuh, hukum bunuh. Taubat mereka baru diterima kalau mereka menjalani hukuman bunuh, dan itu hukuman untuk mereka yang menyembah berhala itu. Baik, kita akan bahas ayat ini insyaAllah dengan lebih terperinci dalam kajian tafsir kita. Namun terlebih dahulu, sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu dengan harapan kita ingin mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. 1 huruf 10 pahala. Kemudian supaya lebih dekat dengan kandungan ayat, kita terjemahkan secara harfiah supaya kita dapat persiapan awal untuk membahaskan ayat-ayat yang akan kita pelajari. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus Samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi
Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaram min zinatil qaum faqadhafnaha fakadzalika alqas Samiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wama, dan mengapa, atau boleh juga apakah, ajalaka, yang membuat kamu tergesa-gesa, atau yang membuat kamu cepat datang, an kaumika, dari kaummu, ya Musa, wahai Musa. Maksudnya datang kemana ini? Ke atas gunung Tur Sina. Ada juga yang menyebut bukit Tur Sina. Qala, Nabi Musa menjawab, hum, mereka itu, ulai, mereka itu, ala athari, ada di belakangku menyusul, wa ajiltu, dan aku tergesa atau cepat, ilaika, datang kepadamu, Rabbi, wahai Tuhanku, litarda, supaya kamu redha. Karena orang yang betul-betul sungguh-sungguh beriman akan bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berfirman, fa inna, maka sesungguhnya kami, qad fatanna, sungguh telah menguji, qaumaka, kaummu, min ba'dika, selepasmu, maknanya sepeninggalmu, yaitu kamu pergi ke atas gunung, kemudian mereka berada di bawah kaki gunung. Sepeninggalmu, mereka tinggal di bawah. Nah, kami menguji mereka itu, dan mereka gagal dalam ujian, yaitu mereka telah wa'adallahum, mereka itu disesatkan oleh As-Samiri. Samiri ini gelar, namanya oleh sebahagian ulama tafsir menyebut namanya adalah Musa. Namanya Nabi Musa juga. Namanya sama dengan Nabi Musa. Jadi ada Nabi Musa, ada pula Musa As-Samiri. Nabi Musa, Nabi menerima wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Musa As-Samiri itu adalah pertamanya pengikut Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Setelah itu sesat, memilih kesesatan, dan bukan hanya sesat, menyesatkan Bani Israel pula. Sudah sesat, menyesatkan, 2 kali kejahatan yang ia lakukan. Faraja'a, maka pulanglah atau kembalilah Musa, Nabi Musa, ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana, marah, dalam keadaan marah, asifa, lagi sedih. Qala, Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idukum, bukankah telah menjanjikan kepadamu, Rabbukum, Tuhan kamu, wa'dan, janji, hasana, yang baik. Janji yang baik itu adalah berbuat baik, dapat balasan baik. Mengikuti petunjuk akan diberi keselamatan. Ini buktinya, kamu selamat dari kejaran Fir'aun. Afatola, maka apakah telah lama atau panjang, alaikum, ke atasmu, al-ahdu, perjanjian, am, atau aratum, kamu menghendaki, ayahilla, akan dapat, alaikum, atau akan ditimpakan ke atasmu, ghadabun, kemurkaan, min rabbikum, dari Tuhanmu, fa'akhlaftum, lalu kamu melanggar, mau'idi, janjiku, atau tidak menepati janji denganku. Janji dengan Nabi Musa, yaitu mereka menjaga iman mereka, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dengan Nabi Musa alaihi salam, yaitu tetap dalam keadaan beriman, tetap dalam keadaan mentauhidkan Allah sampai Nabi Musa kembali. Berapa lama Nabi Musa itu pergi? Pergi ke atas Gunung Tur Sina itu berapa lama? 40 hari. 40 hari saja. Maka apakah terasa lama oleh kamu 40 hari ku tinggalkan itu sehingga
kamu tidak sabar menungguku, kemudian kamu melanggar janji denganku, yaitu dengan menyembah berhala. Itu adalah pelanggaran. Nah, atau kamu sendiri yang menghendaki untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Ini yang mana satu ini? Apakah karena telah lama waktu berlalu sehingga begitu cepat kamu melanggar janji denganku, atau kamu memang berkeinginan untuk mendapatkan kemurkaan Allah sehingga kamu berani untuk melanggar perjanjian denganku itu? Apa jawaban dari Bani Israel? Qalu, mereka menjawab, ma akhlafna, tidaklah kami melanggar mau'idaka, janji denganmu. Kami tak ada melanggar janji denganmu. Bimalkina, dengan kehendak kami. Jadi ini di luar kemampuan kami nih, kata Bani Israel. Nah, walakinna, akan tetapi kami, humilna, dibebankan ke atas kami, auzaran, beban-beban, atau dipikulkan kepada kami, auzaran, beban-beban, min zinatil kaum, dari perhiasan kaum itu. Maksudnya nanti kita terangkan perhiasan kaum ini. Mereka itu Bani Israel sebelum lari dari Mesir, mereka itu meminjam emas dari orang tempatan di Mesir. Orang tempatan itu adalah Koptik. Nah, yaitu Fir'aun dan kaumnya, orang-orang tempatan Mesir itu meminjamkan emas kepada Bani Israel. Kemudian malam itu mereka ada berangkat. Nah, mereka tak sempat mengembalikan. Jadi mereka bawalah emas-emas itu pergi lari. Ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan mereka mencuri emas. Nah, ada juga yang mengatakan demikian. Kemudian mereka bawa lari. Kemudian sampai di seberang, mau mengembalikan, kepada siapa dikembalikan? Karena mereka sudah sampai di seberang dan Firaun dan tentaranya sudah ditenggelamkan. Faqadzafnaha, lalu kami melemparkannya. Kata Bani Israel menjawab pertanyaan Nabi Musa tadi. Kami lemparkan kemana? Dibuat satu lubang besar, maka dilemparkanlah emas-emas yang dibawa tadi ke lubang itu. Fakadzalika, maka demikian pula alqa, melemparkan As-Samiri. Juga As-Samiri itu juga bawa emas. Kemudian melemparkannya juga ke lubang tersebut. Ada juga yang mengatakan As-Samiri itu yang membentuk emas yang dilemparkan itu ke api. Api itu memanaskan emas, cair, kemudian terbentuklah berupa patung. Patung anak lembu yang ada lubangnya. Nanti ayat berikutnya menyebutkan ada lubangnya, apabila ada angin kencang bertiup, keluar bunyi. Bahkan ada juga yang mengatakan Allah uji mereka itu, meskipun tak bertiup pun angin, patung itu pun mengeluarkan bunyi dengan sendirinya. Kan jadi ajaib. Nah, ajaib itu yang membuat mereka menyebutnya sebagai Tuhan. Kemudian mereka menyembahnya. Ada lagi pendapat mengatakan bahwasanya ketika mereka menyeberang laut yang terbelah itu, mereka melihat ada malaikat Jibril menunggang kuda. Kemudian bekas pijakan kaki kuda itu diambil oleh Samiri. Diambil satu genggam, bekas pijakan yang di tanah itu diambil satu genggam. Kemudian As-Samiri itu melemparkan ke lubang yang telah penuh dengan emas yang dilempar oleh Bani Israel itu. Maka dengan tanah yang diambil oleh Samiri itu, jadilah dia patung anak lembu yang mengeluarkan bunyi. Jadi seperti ada magisnya di situ, magic. Ada apa itu? Magic, ada keluar biasaan berlaku sehingga mudah bagi As-Samiri untuk menyesatkan Bani Israel. Apalagi Bani Israel itu sudah juga punya kecenderungan untuk menyembah patung. Ketika mereka lalu pada satu kaum dan kaum itu menyembah patung, mereka sudah minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkanlah patung untuk kami seperti kaum itu punya patung dan menyembahnya. Maka Nabi Musa marah.
Nah, ketika Nabi Musa sudah pergi, tak ada Nabi Musa bersama dengan mereka, keinginan mereka itu menjadi kenyataan ketika As-Samiri yang menyesatkan mereka. Jadi kait berkait dia. Nah, nanti masih belum selesai ini cerita ini, karena tentang As-Samiri ini masih ada di ayat yang berikutnya. Tapi yang ingin kita berikan tumpuan adalah Nabi Musa marah ketika kembali kepada kaumnya karena kaumnya tidak mau memegang janji yang telah diambil. Mereka berjanji, yaitu aku pergi ke atas gunung Tur Sina untuk menerima wahyu, dan wahyu itu adalah untuk petunjuk, untuk bimbingan supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, kamu di bawah, wahai Bani Israel, jaga iman, jaga keyakinan, tetaplah mentauhidkan Allah. Janji? Kira-kira begitulah. Nah, janji, kata Bani Israel. Rupanya mereka tidak menepati janji, maka Nabi Musa pun marah dan sedih. Nah, itulah yang mau kita pelajari, itu marah dan sedihnya Nabi Musa ini. Inilah dia, berapa ayat berarti itu? Ada 5 ayat ya, dari ayat 83 hingga 87. Masih lagi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, tapi lebih khusus adalah tentang kemarahan dan kesedihan Nabi Musa alaihissalam yang menjumpai Bani Israel yang ditinggalkan hanya 40 hari, tetapi telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah dosa besar. Dosa menyekutukan Allah itu adalah dosa besar, tapi itulah yang berlaku pada Bani Israel, membuat Nabi Musa alaihissalam marah karena mereka tidak menepati janji, dan membuat Nabi Musa sedih karena perbuatan buruk itu yang dilakukan oleh Bani Israel kaumnya. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Ayat 83. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, dan apa yang membuat kamu tergesa-gesa datang cepat sehingga meninggalkan kaummu di belakang, wahai Musa? Ini perkataan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau begitu, Nabi Musa sudah sampai ke atas bukit Tur Sina, dan Allah berfirman sekali lagi kepada Nabi Musa. Sebelumnya sudah berfirman juga secara langsung, dan sekarang ini Allah berfirman lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau sebelum ini apa yang Allah tanyakan kepada Nabi Musa? Masih ingat? Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Masih ingat ya? Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku ya Allah. Nah, kalau sekarang ini pertanyaan Allah adalah, apa yang buat kamu tergesa-gesa, wahai Musa? Nah, bukan tentang tongkat lagi, tapi tentang diri Nabi Musa itu sendiri, yaitu yang cepat sampai ke atas pegunungan, bukit, atas gunung, sehingga meninggalkan kaum. Jadi samalah seperti kita kalau berombongan naik gunung kan. Nah, siapa yang cepat naik ke atas itu? Yang bersungguh-sungguh, kemudian punya semangat ya, kemudian ingin, karena begitu nikmat berada di atas gunung, mungkin pernah menikmati indahnya pemandangan atas gunung, maka ingin cepat sampai ke atas sehingga tinggallah rombongan di belakang, padahal mereka sama-sama tadinya di bawah. Nah, kalau Nabi Musa yang membuat cepat ke atas itu, ini jawaban Nabi Musa alaihissalam, yaitu supaya engkau redha kepadaku ya Allah, karena aku segera menjawab perintahmu, segera mendekatkan diri kepadamu, dan itu yang membuat aku cepat naik sehingga kaumku tinggalkan di belakang. Bukan berarti maknanya Nabi Musa meninggalkan kaum itu berlepas diri dari kaum, bukan begitu maksudnya. Ini dijawab oleh Nabi Musa. Qala, Nabi Musa menjawab, hum ulai, mereka itu kaumku, ala athari, tak jauh di belakangku ya Allah, di belakangku dekat ni saja. Ala athari maknanya tak begitu jauh dariku, di belakangku menyusul.
Berarti Allah bertanya itu sebenarnya adalah untuk apa? Untuk membuat Nabi Musa senang, membuat Nabi Musa suka, bahagia. Karena dengan bertanya seperti itu, Nabi Musa dapat menjawab sehingga berlakulah dialog, yaitu komunikasi, yaitu percakapan langsung antara Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera datang kepadamu ya Allah, sehingga kaumku tertinggal di belakang adalah supaya engkau redha kepadaku ya Allah. Maka pada hari ini pun kita selalu kalau melakukan amal-amal soleh, yang kita kejar adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Mengapa cepat Bapak datang ke masjid? Saya ingin mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Cepat sekali. Nah, ada yang juga bersegera umpamanya pergi ke tanah suci. Ada yang melambat-lambatkan pergi haji. Nantilah umur 50, nanti umur 60 barulah saya pergi. Tapi ada yang masih muda belia, dia pergi. Nah, ketika ditanya mengapa masih muda sudah berangkat haji, kan masih ada rasanya. Saya ingin mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alasan Nabi Musa alaihi salam, dan diikuti oleh orang-orang yang sangat rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu ingin pergi ke tanah suci, maka kita ingin segera sampai ke tanah suci. Qala, Allah berfirman. Nah, firman Allah dalam ayat berikutnya ini mengkhabarkan kepada Nabi Musa apa yang berlaku pada kaumnya sepeninggalnya. Sepeninggalnya mana? Sepeninggal kaum itu ditinggalkan di bawah, Nabi Musa naik ke atas. Nah, Allah memberitahu kepada Nabi Musa apa yang berlaku. Rupanya Allah menguji kaum tersebut. Jadi ujian. Karena selagi hidup di dunia ini, Allah menguji kita. Allah menguji Nabi Musa, ya. Allah menguji kaum Nabi Musa, ya. Kita juga begitu. Allah menguji kita. Selagi kita hidup di dunia ini, pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi sekarang berhasil atau tidak. Ujian itu bukannya buruk. Di sekolah kan kita ada ujian juga kan? Ujian naik kelas, ujian kelulusan SMP ke SMA umpamanya, di perkuliahan, di perguruan tinggi. Tak ada orang yang mengatakan ujian itu buruk. Ujian itu baik. Nah, tinggal lagi nanti hasil ujian. Nah, itu dia. Kalau berhasil dalam ujian, nilainya bagus, naik kelas, maka dikatakanlah baik. Kalau gagal, nilainya buruk, merah saja rapornya umpamanya, maka dikatakan buruk. Sebenarnya bukan ujian itu yang buruk, orang tuh yang gagal dalam ujian, maka hasilnya menjadi buruk. Maka ujian itu adalah baik, tetapi nanti pada hasilnya. Nah, hasilnya itu baik buruk itu yang menentukannya adalah orang yang menjalani ujian tersebut. Kita sekarang sedang diuji. Nah, ini selalu kita ulang-ulang nih, ya, sedang diuji sekarang ini. Sedang diuji. Siapa yang berhasil dalam ujian? Yang mendengar kajian ini dan sungguh-sungguh memberikan perhatian mulai dari awal hingga akhir, itu yang berhasil dalam ujian. Yang tidur, nah itu yang gagal dalam ujian. Ya. Ustaz bersemangat menyampaikan, dia semangat pula dalam mimpinya. Mimpinya tenggelam, hanyut dalam mimpinya. Fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu wahai Musa min ba'dika, sepeninggalmu. Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, kaumnya yang ditinggal di bawah gunung itu diuji oleh Allah. Nah, ujiannya berupa apa? Itu diterangkan berikutnya, yaitu wa adhallahumus samiri. Mereka telah disesatkan oleh As-Samiri. Oh, berarti ujiannya adalah berupa kesesatan, penyesatan yang dilakukan oleh As-Samiri.
Samiri sudah kita terangkan tadi di muqaddimah. Nanti akan kita dapati lagi di ayat yang berikutnya. Kita sambung ayat. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nah, perinciannya belum lagi. Hanya saja di sini diterangkan tentang bagaimana keadaan Nabi Musa. Karena Allah telah mengkabarkan, kemudian Nabi Musa turun. Nah, ketika Nabi Musa turun, raja'a Musa ila qaumihi, kembali kepada kaumnya. Digunakan kata kembali, tidak digunakan kata turun. Kalau digunakan kata turun berarti dari atas ke bawah. Kalau digunakan kata kembali berarti tadinya Nabi Musa itu bersama kaum tuh. Kemudian Nabi Musa pergi ke atas gunung, kemudian kembali kepada kaum. Berarti bukannya tak pernah Nabi Musa bersama Bani Israel, pernah bersama Bani Israel. Kemudian Nabi Musa kembali, dan tidak lama Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, hanya 40 hari. Tetapi Bani Israel menyembah berhala. Maka Nabi Musa ghadbana, kembali ke kaumnya dalam keadaan marah. Marah itu apa marah? Marah itu adalah perasaan yang dimunculkan dari hati karena menjumpai sesuatu itu tidak seperti yang diinginkan. Nah, itu marah ya. Dari hati itu datangnya. Nah, dari hati itu datang, dari hati yang di dalam hati itu yang membuat marah apa? Iman atau nafsu? Kalau iman yang membuat marah itu, maka marah itu terpuji. Tapi kalau nafsu yang membuat marah itu, nafsu yang dalam hati itu membuat marah itu, maka marah itu tercela. Kan ada hadis Nabi, jangan marah. Kan Nabi menasihati, jangan marah. Marah yang mana yang buruk itu, yang Nabi larang itu? Marah yang datang dari hawa nafsu, yang dari hati itu. Tapi kalau marah itu dari iman, maka itu adalah terpuji. Kalau ada orang yang umpamanya melakukan perbuatan jahat, tidak senonoh kepada ahli keluarganya, kemudian dia diam, tak marah dia. Mengapa tak marah? Nabi pesan tak marah. Maka dia salahnya. Ini dayus. Dayus itu adalah orang yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan tercela kepada ahli keluarganya. Orang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada istrinya, dia tak bela, tak jaga istrinya, dia biarkan saja. Mengapa Bapak biarkan? Nabi pesan tak marah. Nah, orang seperti ini adalah dayus. Agamanya dihina, diejek, Rasulnya diolok-olok, kemudian apalagi umat ini dipermain-mainkan, dia tak marah, dia diam saja. Kemudian kita tanya, mengapa Bapak tak marah? Nabi pesan, la taghdab, jangan marah. Nah, ini orang ini apa gelaran untuk dia nih? Nah, bengak. Ya, orang ini tak faham ya. Ya, tak punya ghirah. Nah, itu dia, kata ghirah itu bukan berarti apabila kita bisa marah kita tak marah, tidak marah, tapi marah kita itu marah karena keimanan kepada Allah. Jadi jangan pula mengatakan ini Nabi Musa ini emosional nampaknya orangnya. Apalagi bahasa kita lagi temperamen. Bukan. Kita menempatkan marah pada tempatnya. Guru kalau tak marah kepada murid, murid telah melakukan perbuatan yang buruk, umpamanya, guru diam aja, tak marah. Dibiarkan saja oleh gurunya. Maka guru yang seperti ini, guru yang tidak mendidik. Nabi Musa sebagai seorang pendidik marah pada tempatnya, yaitu ketika menjumpai kaum telah menyembah berhala. Itu perbuatan buruk, perbuatan tercela, maka Nabi Musa marah. Asifa, asifa hazina, sedih. Nabi Musa sedih karena Nabi Musa tak menginginkan perkara itu berlaku, tapi terjadi juga. Maka Nabi Musa sedih. Jadi pendakwah itu juga marah dan juga sedih. Dan itu yang membuat orang-orang yang menyampaikan kebenaran, pejuang dalam menyampaikan kebenaran menjadi terbeban dalam menjalani hidup. Marah dan sedih itu adalah yang mengganggu suasana
kebahagiaan, suasana kedamaian, ketenangan, tetapi tidaklah merusak nilai dari kehidupan itu. Jadi marah, ya marah, sedih, ya sedih, dan itulah ujian dalam hidup ketika masih di dunia ini. Kapan baru tak ada lagi marah-marah, tak ada lagi sedih-sedih? Nah, nanti kalau udah masuk ke dalam surga barulah. Nah, selagi di dunia ini, itulah dia ujian dalam hidup. Jangan harap kita ini mendapatkan yang kita sukai saja sepanjang hayat. Tidak, boleh jadi yang tidak kita sukai berlaku juga. Dan jangan harap kita ini tidak akan ditipu, diperdaya, dikhianati. Tidak, selagi di dunia ini akan berlaku. Lain yang kita inginkan, lain pula yang berlaku. Karena hidup ini adalah sebagai ujian. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada kaumnya yang membuatnya marah dan sedih. Ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Tuhanmu telah memberikan janji kepadamu dengan janji yang baik? Kalau kamu berbuat baik, kamu jaga imanmu, kamu pelihara keyakinanmu, kamu tetap mentauhidkannya, bukankah Allah telah menjanjikan Allah akan memberikan kebaikan kepadamu, memberikan keselamatan, memberikan nikmat karunia, pemberian yang istimewa untukmu? Itu pertanyaan Nabi Musa kepada Bani Israel, supaya Bani Israel ini ingat kembali betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak memberikan karunia, pemberian yang istimewa kepada mereka. Maka jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Allah murka kepada mereka. Maka Nabi Musa mengingatkan mereka. Afatola alaikumul ahdu, maka apakah telah berlaku lama waktu apa yang berlaku lama, yaitu perpisahan antara Nabi Musa dengan, apakah lama perpisahan antara aku dengan kamu sehingga kamu melakukan perbuatan yang tercela itu? Padahal sebenarnya berapa lama? 40 hari saja. Pertanyaan Nabi Musa ini untuk menyatakan kekesalannya kepada Bani Israel. Kalau bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun aku meninggalkanmu, itu wajar juga lah tuh. Sebenarnya tak wajar juga, artinya masih bisa lah. Ini 40 hari saja kamu sudah melakukan perbuatan yang tercela ini. Artinya Nabi Musa menunjukkan kekesalannya kepada Bani Israel. Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau apakah kamu betul yang berkehendak untuk mendapatkan kemurkaan dari Tuhanmu, yaitu dengan berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhlaftum mau'idi, lalu kamu melanggar janji denganku atau mengkhianati perjanjian denganku. Oh, berarti sudah ada janji antara Nabi Musa dengan Bani Israel sebelum Nabi Musa naik ke atas gunung Tursina itu. Jadi bukan Nabi Musa meninggalkan begitu aja, enggak. Tapi betul-betul jangan buat perbuatan yang tercela ya. Sampai begitulah kira-kira bahasanya. Iya, wahai Musa, aku pergi ke atas nih. Nah, jangan sepeninggalku kamu buat pula yang tidak-tidak. Kamu tepati janji ini ya. Iya katanya, mengangguk sampai ke lutut. Rupanya lupa janji itu. Apa yang membuat Bani Israel itu lupa? Nah, ini dia ceritanya. Qalu, mereka menjawab, ma akhlafna mau'idaka, kami tidaklah mengkhianati janji denganmu wahai Musa. Padahal mengkhianati sudah. Tapi ya sudah kita tahu sifat Bani Israel kan, sejak dari surah Al-Baqarah lagi, mencari-cari alasan. Maka dapat dia alasan, yaitu ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Malkina di sini bi anfusina, yaitu tak ada sebenarnya keinginan kami untuk melanggar janji denganmu wahai Musa, tapi kami tak sadari
kami tak sadari itu bermaknanya di luar kemampuan kami. Mengapalah kami ikut pula apa yang dikatakan oleh As-Samiri itu. Artinya ini di luar kesadaran kami, di luar kehendak kami, di luar keinginan kami, di luar perancangan kami. Tak ada kami buat-buat ini memang karena kami ini telah terpedaya oleh As-Samiri itu. Ini alasan dari Bani Israel. Nah, kemudian berikutnya lagi nih sambungan penjelasannya. Mengapa kami sampai terpedaya sehingga kami melakukan perbuatan yang tercela itu? Dikatakan menyekutukan Allah itu perbuatan yang sangat tercela. Walakinna humilna auzaram min zinatil qaum. Akan tetapi kami dibebankan kepada kami atau dipikulkan kepada kami membawa beban-beban berupa perhiasan kaum itu. Perhiasan kaum itu yang dimasukkan adalah Fir'aun dan tentaranya. Zinah, perhiasan yang dimasukkan adalah emas. Dari mana kita tahu emas? Karena patung anak lembu itu adalah terbuat dari emas, dan emas itu adalah di antara perhiasan. Maka kalau kita sekarang tanya kepada ibu-ibu ada perhiasan? Nah, yang difahami oleh ibu itu apa? Emas. Maka kata perhiasan dengan emas itu tak bisa dipisahkan. Maka ketika disebut di sini perhiasan kaum itu, yang dimasukkan adalah emas. Auzaram min zinatil qaum, yaitu beban-beban. Mereka menggunakan kata beban, yaitu dipikulkan kepada kami beban. Apa makna dipikulkan kepada kami beban? Apakah emas yang mereka bawa itu banyak jumlahnya? Kalau banyak, ya jadi beban. Nah, maka ulama tafsir menyebutkan bukan itu yang dimasukkan dengan beban itu. Yang dimasukkan adalah beban itu adalah mereka meminjam emas dari penduduk negeri Mesir itu dan tak bisa mengembalikannya lagi karena mereka sudah sampai ke seberang, kemudian Fir'aun dan kaumnya sudah ditenggelamkan pula dan mereka tidak lagi satu daratan dengan Mesir, maka menjadi terbebanlah mereka dengan emas tersebut. Mau diapakan emas ini? Nah, kan jadi beban itu. Biasanya pencuri kalau udah tobat dari mencuri itu, kemudian barang curian itu masih di tangan, itu merasa terbeban, mau diapakan ini? Diinfakkan ke masjid tak boleh, karena duit haram tak boleh diinfakkan ke masjid. Mau dibawa pergi umroh tak akan diterima amal ibadahnya. Mau diapakan nih uang haram nih? Ini sama juga dengan perhiasan itu, mau diapakan? Menjadi terbeban. Akhirnya ada ulama tafsir menyebutkan, datanglah, tampillah As-Samiri mengatakan kepada mereka, buanglah emas-emas itu, dibuatlah satu lubang besar, maka lemparkan emas-emas itu ke dalam lubang tersebut, kemudian dibakar. Itulah ayat berikutnya, faqadhafnaha. Qadhaf maknanya melempar. Jadi kata qazaf itu melempar dengan keras, melempar dengan kuat. Jadi mereka kesal lah, maka mereka lempar. Faqazafnaha. Tapi ini perkataan Bani Israel itu di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa ini orangnya keras, tegas, tidak seperti Nabi Harun. Mereka takut kalau mereka telah melakukan pelanggaran, maka mereka takut sekali apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka mereka menjawab, maka kami lemparkan perhiasan-perhiasan berupa emas itu semua ke dalam lubang. Fakadzalika al-Qassamiri. Demikian juga As-Samiri melemparkan apa yang ada padanya. Apa yang ada padanya sudah kita sebutkan tadi. Boleh jadi yang ada padanya emas juga, karena dia adalah juga dari kalangan Bani Israel yang juga meminjam emas dari orang-orang Mesir. Nah, atau yang kedua adalah As-Samiri itu mengambil tanah hasil atau bekas dari pijakan kuda malaikat Jibril,
kemudian melemparkannya ke lubang tersebut. Nah, kita lihat kata melemparkan itu beda antara Bani Israel melempar, penggunaan katanya qazafnaha. Kemudian As-Samiri melempar alqa. Dalam terjemahan sama, melemparkan, melemparkan. Bahasa kita itu melemparkan, melemparkan. Tapi dalam tafsir diberikan penjelasan. Qazafna melemparkan dengan kuat. Biasanya orang kalau sudah tak suka pada sesuatu, maka dia melemparkan bukan dengan lambat ya, dengan kuat. Nah, kalau tak suka, melemparkan piring, melayah, karena dia tak suka, maka melemparkan dengan keras. Tapi alqa itu melemparkan dengan perlahan. Maka ulama tafsir menyebutkan As-Samiri itu melempar tidak dengan sepenuh hati dia melempar. Tidak ada kekesalan padanya melemparkan emas. Kalau dibawa kepada emas, kalau dibawa kepada tanah yang diambil itu, satu genggam itu, rupanya dia bertujuan melemparkan itu untuk tujuan yang lain, yaitu meminta supaya jadi patung anak lembu emas yang dilemparkan ke lubang itu. Dan Allah berkehendak jadi patung berupa patung anak lembu. Jadi bentuknya kecil. Kalau lembunya besar, kalau anaknya kecil. Nah, jadilah patung anak lembu yang ada lubang di dalamnya. Jasadan, nanti kita sebut ada kata jasadan. Jasadan bermakna berbentuk betul. Nah, kalau gambar tak berbentuk, tak ada apa. Kalau kita ini kan jasadan, jasad ya. Jasad ini kan berbentuk. Maka dia berbentuk betul seperti patung, seperti anak lembu. Kemudian ada lubangnya. Dikatakan lubang itu juga ke mulutnya dan mengeluarkan bunyi, suara. Nah, ini nanti akan dibahaskan dalam ayat-ayat yang akan datang. Sehingga berlakulah kejadian yang luar biasa. Nah, dan As-Samiri itu pula mengatakan kepada Bani Israel, inilah dia Tuhanmu wahai Bani Israel. Dan Bani Israel itu pula sebahagian mempercayainya karena mereka sudah berkeinginan sebelumnya untuk memiliki Tuhan berupa patung. Dan mereka pernah memintanya dahulu kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa marah dan tidak membenarkannya. Ketika Nabi Musa pergi, dapat peluang, kemudian mereka menyembah patung anak lembu itu. Nah, seperti apa kisah berikutnya? InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.